Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Ya, makasih. Iya. Baik, sebelumnya boleh Ibu ketahui nama Anda siapa? Perkenalkan, saya Wila Wulandari, Bu. Biasa dipanggil Wila. Oh, Wila. Baik, sebelumnya apakah Wila sudah mengenal Ibu atau kenal Ibu di luar gitu? Kalau kenal Ibu sih cuma lewat teman, pernah cerita-cerita juga kan, Bu. Cuma itu aja. Tapi untuk saling komunikasi kayak gini belum pernah, baru pertama kali sih, Bu. Oh, baru pertama kali ya, berarti belum Iya. kenal sama Ibu ya? Iya. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Anissa. Ibu seorang konselor di sekolah ini. Wila bisa memanggil Ibu dengan Ibu Nisa ya. Ya, baik, Bu. Baik, bagaimana kabarnya Wila hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana nih perjalanannya menuju ruangan ini? Macet sih, Bu, tapi nggak yang macet-macet banget. Soalnya tadi Wila juga kesininya pakai gokar kan, Bu, soalnya lagi hujan juga. Iya. Jadi makanya lagi macet-macetnya, tapi nggak lama, Pak. Baik, kalau boleh ketahui apa nih tujuan Wila datang menemui Ibu? Jadi tujuan Wila datang menemui Ibu mau berkonseling dengan Ibu sih, Bu, tentang hal yang mengganggu Wila belakangan ini, Bu. Oh, ingin konseling ya? Iya. Sebelumnya apakah Wila sudah tahu apa itu konseling? Untuk lebih apanya nggak tahu, cuma Wila yang tahu konseling buat cerita aja gitu. Buat cerita aja ya? Iya. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada Wila apa itu konseling. Jadi Wila, konseling itu merupakan pertemuan antara klien dengan konselor, yaitu dimana kita akan mencari solusi atau mencari jalan keluar terhadap masalah yang dialami. Jadi Ibu harap Wila bisa menceritakan semua masalah yang Wila alami kepada Ibu. Namun di sisi lain Wila nggak perlu takut, karena di sini kita saling terbuka aja gitu ya, jujur aja dalam hal apapun itu. Dan Wila juga nggak usah takut karena Ibu juga sudah ada janjinya dalam melakukan konseling ini. Iya, Kalau Bu. Ibu boleh tahu apa sih masalah yang Wila alami belakangan ini? Yang mengganggu Wila sih, Bu, tentang teman kos Wila ya, Bu, yang bisa dibilang Wila udah nggak tahan sama sikapnya gitu, Bu. Yang egois banget anaknya, Bu. Jadi teman kos Wila itu egois ya? Kalau Ibu boleh tahu egoisnya itu seperti apa? Misalkan kayak gini, Bu, dia tuh kayak, iyalah kita sekos kan, Bu, apalagi kita berteman gitu, buat saling ngebantu tuh kan emang udah, apalagi kita udah juga kayak ke keluarga gitu kan, Bu. Tapi setidaknya dia tuh udah kelewat batas gitu, Bu, kayak ngambil punya kita tuh tanpa ngomong, tanpa izin, sedangkan kita ke dia harus ngomong dulu, izin dulu. Jadi dia kayak sesuka hati dia aja, Bu, kayak nggak mikirin orang lain gitu, Bu. Oh, dia bakal marah nggak ya saya kayak gini, itu enggak, Bu. Makanya itu yang buat Mila kayak mikir kalau tentang teman kos Mila tuh egois gitu, Bu. Jadi egoisnya dalam bersikap di kos ya, selama Ya, di Bu. kos dia selalu pakai barang-barang tanpa izin, namun pas kita pakai barang dia marah-marah tanpa izin. Apakah sebelumnya Wila sudah pernah menyampaikan apa yang Wila rasakan kepada teman yang egois tersebut? Belum, Bu, belum ada, soalnya kan dia juga baru kos kan, Bu, masih kayak ngejaga gitu kan, Bu. Sebenarnya banyak, Bu, hal-hal yang buat nggak Wila aja ngerasain, Bu, teman-teman kos Wila juga ngerasain, tapi kan itu karena segan kan, Bu. Apalagi kami masih baru juga, dan setelah ngerasain kos sama dia tuh baru
kami tahu kalau emang sifatnya tuh kayak gitu Bu, kayak mau menang sendiri, benar sendiri, kayak yang udah Ila ceritain kayak Ibu tadi Bu. Oke, berarti belum berani ya untuk mengatakan apa yang dirasakan selama Iya, ini ya. Bu. Baik, dapat Ibu simpulkan di sini Wila mungkin dan teman-teman kos Wila mungkin belum bisa untuk bertindak asertif, di mana asertif itu sendiri untuk berani mengungkapkan perasaan kita, berani mengungkapkan penolakan kita terhadap suatu tindakan-tindakan yang tidak mengenakan pada diri kita. Jadi di sini Wila bisa menganggap Ibu sebagai teman Wila yang egois tadi. Wila bisa meluapkan emosi Wila. Anggap saja Ibu sebagai teman yang Wila tidak sukai. Baik Bu. Apakah Wila ingin mencobanya? Boleh sih Bu. Baik, silahkan Wila. Sebelumnya maaf ya kalau Wila ngomong lancang kayak gini. Sebenarnya udah lama banget Wila tahan-tahan, dan bukan Wila aja, teman-teman kita ya juga. Kayak kamu bisa nggak sih kalau bersikap tuh nggak semena-mena aja, nggak yang mikirin diri sendiri aja. Pas kalau mau make atau mau apa tuh coba ngomong dulu, ini enggak. Misalkan kami lagi nggak di kos atau kamu lagi nggak dikunci, kamu nyelonong-nyelonong aja masuk tanpa ngomong. Padahal pas barang kamu dipakai aja, kami ngomong dulu. Dan misalkan nggak dalam konteks itu aja, masih banyak lain hal yang buat kami sakit hati, buat kami kecewa sama sikap kamu yang kayak gitu. Sikap kamu yang mau menang sendiri, mau benar sendiri, padahal udah jelas-jelas apa yang kamu katakan tuh nggak sesuai. Dan itu pun nggak aku aja ngerasain, teman-teman juga. Tapi kami buat nahan untuk nggak ngomong ke kamu karena takutnya nanti kita bakalan berantem gitu. Udah lama kami nahan kayak gini, udah sakit hati, bisa dibilang udah sakit hati sama sikap kamu yang kayak gitu. Jadi tolong dong untuk kedepannya lebih bisa untuk introspeksi diri lagi. Enggak kamu aja, tapi kami juga kayak gitu, biar kita nggak ada perselisihan, pertengkaran, apalagi kita masuk kos kan. Jadi kami dan aku sebagai perwakilan teman-teman mau minta kamu untuk kita sama-sama lebih baik lagi gitu. Baik, apa sudah Wila? Sepertinya sudah sih Bu, itu udah semuanya Wila ungkapkan kepada Ibu, apa yang unek-unek Wila yang sakit hati, kecewa, marah, udah Bu. Berarti sudah lega ya, sudah diungkapkan rasa kekecewaan yang Wila alami saat ini. Iya Bu, Wila ngerasa maaf ya Bu, Wila ngerasa Wila bicara sama sahabat Wila Bu, sahabat Wila di kampung, lagi jauh juga kan. Biasanya Wila ngomong kayak gini kayak berasa Ibu tuh sahabat Wila, maaf ya Bu. Baik, nggak apa-apa Wila. Jadi Wila merasakan Ibu sebagai sahabat Wila ya. Namun perlu Wila ketahui kalau saat sekarang ini Ibu adalah sebagai konselor Wila, bukan sebagai sahabat Wila yang sedang di kampung. Iya Bu. Baik, masih ada lagi yang ingin Wila sampaikan kepada Ibu, kayak masalah-masalah lain gitu? Sepertinya sudah nggak ada Bu, udah ceritain yang semua tadi itu udah Bu. Oke. Kalau perasaan Wila setelah melakukan konseling ini bagaimana? Udah lega sih Bu, udah puas, udah perasaan Wila juga udah plong, udah Wila ungkapin apa yang udah selama ini Wila pendam Bu. Baik, sudah plong ya. Iya. Jadi Ibu mengharapkan Wila dapat menyampaikan apa yang Wila rasakan tadi kepada teman Wila. Kalau boleh Ibu tahu, kapan Wila akan melakukannya? Mungkin udah waktu yang dekat sih Bu, atau di timing waktu yang pas aja ngomongnya nanti Bu. Baik, Ibu akan menunggu hasil dari apa yang telah Wila sampaikan kepada teman Wila. Wila bisa dapat mengkonfirmasikan lagi kepada Ibu gimana perasaan Wila setelah melakukan itu. Baik, untuk saat ini apakah konseling kita bisa kita akhiri? Bisa Bu. Baik, Ibu harap apa yang telah Wila sampaikan tadi
bisa Wila lakukan ya. Baik Bu, saya permisi ya Bu, makasih untuk sudah mau mendengar keluh kesah saya. Permisi Bu. Ya, hati-hati ya. Ya Bu.